Saya Nisa Agustina dari app 403 dengan Indo 404010759 akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman web 2, yaitu membuat web sederhana menggunakan framework CI atau kode Igniter dengan konsep MVC. Di sini juga saya menggunakan database MySQL. Yang pertama pastinya load dulu projectnya. Terus setelah itu Composer install dan isi dulu env-nya. Ini saya environment-nya jadi development, terus ada hostname-nya 127.0.0.1 atau localhost. Nama database-nya bikin dulu di phpMyAdmin atau database manager lainnya. Username, password, ini DB-MySQL, portnya 3306. Setelah itu kita ke app, ke config app. Disesuaikan dulu base URL-nya. Di sini saya set dengan http://newsportal.test. Oke. Dan di auto load-nya untuk helpernya isi form dan teks. Oke, ini database-nya sama settingannya. Di sini juga ada routes yang akan kita pakai nantinya. Ini untuk front end-nya nih ada home, ada slash about juga untuk about us, slash article atau news-nya, main feature, ada artikel slash segmen di sini tuh ini slug. Dia bisa diisi apa aja sebenarnya tapi slug. Ini di artikel, terus ada halaman login juga untuk admin atau editor. Ini halaman backend. Di sini saya pakai filter admin out untuk ngedetek dia beneran login dan sebagai admin atau enggak. Masuk ke dashboardnya ada artikel, CRUD biasa sih, CRUD standar ini add, post, terus ada edit dan delete. Dan kategori juga sama. Di sini ada manajemen user juga yang bisa dikelola oleh web dev. Jadi ada dua role. Karena di database-nya kita bikin migration dulu. Sini untuk create user stable, di sana ada beberapa add field. Ini ID, unsigned, big unsigned sebenarnya not null, integer. Primary key-nya, dan ada name, username, email, password, dan role. Pakai enum type-nya. Jadi nggak bisa sembarangan, cuma dua doang admin sama web dev. Oke. Kita kasih add unique key di username-nya, jadi username yang udah ada nggak boleh sama. Baru creatable users. Untuk create kategori, di sini cuma ada dua field name sama slug aja. Nah, untuk artikel ini, dia ada title, slug, kategori ID, yang punya relasi dengan tabel kategori, intro, konten untuk isi artikelnya, posted by alias ini untuk author atau penulis, ada cover bannernya, publish di sini tuh dia udah publish atau masih draft gitu. Saya pakai bolehan, ada publish time-nya. Nih, add unique key slug yang emang slug ini tuh kalau udah ada nggak boleh sama ya. Sama add foreign key untuk kategori ID yang ngambil dari tabel kategoris. Terus cascade restrict ini kalau dia misalnya dihapus nggak bisa kalau masih ada si kategorinya. Kayak gitu. Dan saya juga bikin seeds di database seeder ini untuk usernya. Untuk user ada dan kategori dan artikel. Kategori seeder ini manual aja sih. Terus di looping habis itu di insert batch. Jadi semuanya itu di insert ke table. Dan ada artikel seedernya ini saya pakai Vector. Pakai ya Vector Factory ini biar memudahkan aja.
Tapi si cover dan bannernya kita pakai yang default. Saya juga bikin filter nih. Filter tuh seperti middleware sih sebenarnya. Ini juga kan dipakai untuk root kan. Ini ada admin out filter kalau misalnya dia sessionnya nggak ada nih, belum login, terus muncul flash data error gini, kayak silakan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman admin. Terus dia akan direct ke halaman login. Nah, kalau web dev only filter ini cuma untuk root-root yang hanya bisa diakses oleh web dev, yaitu manajemen user kan nih. Kalau misalnya session get role ini bukan web dev, dia pasti akan error. Hanya bisa diakses oleh web dev. Diarahin lagi ke admin dashboard. Oke. Terus setelah itu, oh ya database-nya itu kita bisa ini aja apa? Pakai komen gini, PHP Spark ini ya, PHP Spark migrate. Nanti migrate request karena saya request lagi ulang nge-rollback. Nah, kalau untuk seedernya kita pakai komen PHP Spark basic database seeder gitu. Setelah itu lanjut ke modelsnya. Di sini saya bikin tiga, ada user model, artikel model, dan category model. Untuk user model, persentase table users, primary key-nya apa, user to increment kan iya, return type-nya array, terus allow field-nya apa yang bisa dimanipulate. Name, username, email, password, dan role kan. Timestamp ya, create, reference, dan updated ya. Terus ini validation rules-nya. Ini tuh ada name, username, email, role nih. Semuanya required sih. Ini minimal lainnya 3, maksimal lainnya 100. Username dia cuma boleh angka sama huruf alphanumerik nih. Mainline max line is unique user. Kalau misalnya udah ada nggak boleh. Kecuali ini yang buat edit ID ini. Email juga sama, dia harus valid email. Terus role-nya yang diizinin cuma admin role web dev. Ini validation message customnya. Skip validation false nih before insert dan update tuh dia ada hash password. Untuk nge passwordnya ya, jadi kalau bisa nggak ada password dan passwordnya itu dia string kosong, di unset aja, jadi nggak akan konflik sebenarnya kalau ngedit itu, dan nggak dimasukin passwordnya. Ini find by username untuk login sih sebenarnya, untuk kebutuhan login dicari dulu username-nya, terus ambil yang first pertama. Untuk kategori model hampir sama kayak yang tadi, low fieldnya cuma name dan slug, terus ada validation rules juga. Ini dia nggak ada function apapun sih. Nah, untuk di artikel ini sama kayak tadi, low fieldnya disesuaikan dengan yang ada di database. Ini ada validation rules-nya juga, title required, slug ini bisa empty karena nanti generate otomatis sih. Max length-nya dia 255, terus harus unique juga. Kategori ID is natural no zero, itu dia nggak boleh nol, nama relasi. Maksud by alias yang minimal 3, intronya tuh bisa kosong. Konten nih harus diisi. Publish 0 dan 1, 0 itu draft 1. Publish time, valid date, custom validationnya. Ini ada beberapa sih di sini kayak get latest artikel ini untuk di home. Untuk di home, kita pakai query seperti ini, builder atau model. Select dulu semua artikel, terus ambil juga kategori name-nya dari relasi. Join kategori, di mana kategori.id sama dengan artikel di artikel kategori ID. Tapi ambilnya yang publish doang. Itu kan ada dua ya, publish sama drop. Terus kita order berdasarkan publish time-nya dan yang terbaru gitu. Nah, kalau misalnya limitnya tidak sama dengan null, the pagination, kita tampilin sesuai limitnya. Baru find all atau get. Ini get article by slug ini buat detail sih sebenarnya. Kita get sama kayak tadi, select artikel, titik bintang ini semua, terus kategori name-nya di join, where article slug sama dengan slug.
Nah, kalau get article by ID ini dibuat edit sama aja, cuma where-nya di sini tuh ID. Ini with kategori dengan kategorinya. Kayak select artikel, kategori name, sama join kategori. Nah, kalau misalnya publish only, dia cuma nampilin yang publish doang. Kalau misalnya enggak, berarti draft sama publish. Lalu order by publish time, DS ya, atau yang terbaru. Ini kita nggak pakai get banner artikel di sini. Nah, terus ada search artikel ini. Untuk button search ada. Nah, ada keyword sama builder atau modalnya. Nah, with kategori. Kalau misalnya nggak ada buildernya, kita sama with kategori dengan kategorinya kan. Builder group start. Ini sesuaikan keywordnya nih, like article dot title atau misalnya dari intro, like, atau bisa juga ini dari konten atau isinya si keyword ini. Baru di grup N. Kalau udah di model, sekarang ke controller. Ada dua sebenarnya untuk admin sama front end. Kalau home ini untuk front end, di front endnya nih kita get dulu artikel modalnya, terus sekarang ke controller. Nah, ini ada home. Home ini untuk front end. Di sana ada index atau halaman utamanya nih. Kita get dulu modelnya, terus ini ada title home. Ambil latest artikel yang tadi ya. 6 aja get latest artikelnya. Dari ini ke home index. Di sini ada juga halaman about ke atas. Ini halaman outnya untuk login. Di sini ada login form. Kalau misalnya sessionnya udah ada, udah ke database login, dia akan langsung diadain ke admin dashboard. Kalau enggak, ke halaman out login. Terus attempt login ini proses login sebenarnya. Kita ambil username sama passwordnya. Kalau misalnya enggak validate yang tadi, dia akan balik lagi dengan pesan error sesuai validasinya. Kalau misalnya nggak error, kita get post username itu kita ambil datanya, username sama password, baru dicek find by username yang function yang tadi ya, yang di model. Ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada dan password verify nih, password kayak password dan user password yang ada di database ini nggak sama, dia akan redirect back, balik lagi dengan error username atau password salah. Terus sessionnya kita regenerate ulang, baru di set lagi. Setnya tuh user ID, name, username, role-nya, sama is login ini true. Kalau berhasil, redirect ke admin dashboard. Dan ada flash message gitu, login berhasil. Dan function untuk logout ini, sessionnya kita destroy, baru masuk lagi ke login. Ini untuk artikelnya. Untuk artikel, di sini kita masukin dulu ke construct biar gampang gitu. Nih. Terus di sini ada artikel model dulu, baru pakai this di construct-nya, modelnya yang mana. Nah, di index ini kan ada kategori ID, get kategori. Kalau misalnya ini ya, apa? Filter sih, sebenarnya untuk filter ini kategori dan keyword ini. Get. Terus kita buildernya ini yang sama kategorinya. Kalau misalnya kategorinya nggak ada, bukan kategorinya nggak ada. Kalau misalnya kategori ID ini keisi, misalnya di filter sesuai kategori, berarti where-nya itu kategori ID yang mana? Maksudnya ngambil kategori ID yang mana? Kalau misalnya keywordnya nggak ada, berarti ini search article kayak tadi ya. Baru kita paginate, kita kasih pagination 6. Lalu kirim datanya ke view, ada title, artikel, pager di sini untuk pagination, kategorinya, semua kategori kita get dan ada keywordnya. Dan ini detail, halaman detail artikel, pakai slogan. Jadi get article by slug. Kalau misalnya nggak ada artikelnya dan artikelnya ini nggak publish, berarti kita true error page not found. Kalau misalnya ada, masukin ke halaman artikel detail.
Untuk halaman adminnya, di sini ada dashboard. Dashboard di sini. Ngecount ini aja sih, ngecount semua artikel dan kategori yang ada. Terus nampilin nih, 5 artikel terbaru with kategori order by ID, this, find all 5. Nah, kalau misalnya dia login sebagai web dev nih, session get role-nya ke data web dev, dia akan nge-count juga usernya. Kan all. Jarahin ke admin dashboard. Untuk kategori CRUD biasa, CRUD standar, index, ini list tabelnya. Kita get kategori model order by name, terus find all semua diarahin ke admin, kategori. Ada create, halaman create, terus di store-nya ini name. Nah, terus ini name validasi dulu, kalau misalnya gagal ya error, kalau misalnya benar get post dulu name, terus itu di insert name sama select. Lagi ini kita bikin function private functionnya di sini untuk slugnya. Jadi diambil dulu base slug ini kan URL title dari nama kan, terus pakai strip gitu. Ada jadi slugnya sesuaikan sama base slug. Selama dia benar, dia pakai perulangan while di buildernya nih. Kita cek dulu kategori model where slug. Kalau misalnya ignore ID, ini nggak ada null, tidak sama dengan null. Builder where ID tidak sama dengan ignore ID. Kalau misalnya builder first ini nggak ada, break berhenti. Jadi slugnya itu ngambil dari base slug ditambah counternya. Ya, terus counter plus. Return slug. Udah, setelah di-insert, kalau berhasil, kategori berhasil. Edit juga sama, bedanya kita get dulu datanya. Find nih, pakai find ID. Oh, page not found, ya not found. Terus darahin ke halaman edit. Untuk update-nya, rules-nya tadi apa. Kita validate lagi, kalau misalnya nggak sesuai rules, ya error. Ambil post, terus name-nya nggak sama dengan kategori name. Nggak sama dengan yang sebelumnya. Ya, nggak sama. Kita generate lagi slug-nya. Regenerate. Baru update. Untuk delete, find lagi kalau misalnya nggak ada kategorinya, throw kategori tidak ditemukan. Baru ini kita pakai try catch. Edit lah si kategori ini. Nah, kalau misalnya gagal, kayak yang tadi kan ada relasi ini. Error kategori tidak dihapus karena masih di file artikel. Kalau bisa berhasil. Untuk artikel, hampir sama kayak yang tadi. Kita simpen si model artikel biar lebih gampang dipakai ya. Artikel model yang kategori model itu disimpan di construct ini. Untuk indeksnya, ini kita get semua artikel with kategori false, order by artikel, dan paginate-nya 10. Kita pakai pagination 3. Create-nya nambah artikel dan store. Ini rules-nya sama sih sebenarnya kayak yang tadi di model. Kalau misalnya validate-nya dia gagal, berarti kan error gagal. Tadi kan ada 2 gambar ya, cover sama banner. Ini ya, ada cover file, get file cover, terus get random name. Kita move atau pindahin ke upload artikel yang ada di public. Ini untuk aset semua sih. Di sini. Langsung ke sini. Begitu juga dengan banner. Sama juga banner. Get post title, ambil si titlenya, baru kita skip validation-nya terus, jadi harusnya insert lah titlenya, slugnya pakai function sama kayak yang tadi. Terus kategori ID, intro, content, posted by alias, cover, banner, publish sama publish number, baru redirect ke admin artikel kalau berhasil. Editnya masih sama, pakai find, ditampilin dulu data yang sebelumnya, baru diupdate. Terusnya sama sih. Kalau misalnya datanya ganti nih, dia nge-unlink dulu yang old cover atau old bannernya. Untuk delete, find dulu ID-nya. Kalau misalnya nggak ada, artikel tidak ditemukan.
Kalau misalnya ada di delete dan hmm, file-file yang ada di public tadi, yang dia di folder public ini akan nge-unlink juga atau ngehapus gitu. Di sini juga saya siapkan di folder public asset image tuh untuk banner default, cover default, sama background hero-nya. Untuk view-nya, untuk view atau tampilannya di sini saya bikin layout standar sebenarnya untuk ini untuk front end pakai CDN stylenya, CSS-nya pakai Bootstrap. Ininya juga apa? Fontnya pakai font awesome. Ada CSS biasanya. Ini halaman navbarnya. Ada halaman home, artikel about us, dan halaman admin atau halaman login nih. Pakai base URL. Base URL base URL-nya itu dari mana? Ngambil dari root tadi ya, sesuai namanya. Terus ada session place data juga. Nih. Di sini kita render section content. Jadi dynamic sebenarnya. Tinggal panggil aja si konten ini lalu masuk ke layout yang ini gitu. Dan ada juga layout untuk halaman admin atau backend. Sama juga pakai Bootstrap. Ini ada CSS murninya. Nih menunya, sidebarnya kita ada dashboard, artikel, kategori, dan user yang cuma bisa diakses oleh web dev. Udah. Udah pas data kalau misalnya ini ada sukses gitu. Kayak yang CRUD tadi ya, proses CRUD tadi. Ada error juga. Sama kita pakai render section content di sini. Ini untuk responsifnya. Sidebar toggle nih. Ini pager untuk pagination. Untuk halaman home, di sini kan ada index sama buat index di sini. Ya ada satu hero, background hero gitu kayak untuk apa starting aja sih, kayak update harian nih, kabar terbaru ini tuh website apa gitu. Lalu kalau misalnya lihat semua artikel kita arahin ke slash artikel. Di sini ada 6 artikel terbaru nih. Kita lihat aja. Kalau misalnya kaparan ini tadi kosong atau nol, dia akan ngambil dari default. Ngambil dari aset image cover. Kalau misalnya ada, akan ngambil dari upload slash artikel ini. Get kategori name-nya, title, publish time, sama arahin ke detail selanjutnya. Untuk halaman about, simple aja sih kayak about. Ini kan yang tadi ya kita pakai layout yang mana, pakai extends. Itu sama dengan PHP Echo. Kita extend layout main, terus isi section kontennya. Jangan lupa di end section tentang about us biasa sih. Hmm, ini untuk halaman out loginnya. Out loginnya di sini. Kalau misalnya ada flash session error atau sukses gitu. Nih, kita arahin ke login. Form login biasa ada username, password. Terus submit. Dan juga ada artikel. Ini list artikel semua. Ada filter kategori juga. Tadi kan ada nge-get semua kategori. Value CID. Kalau misalnya get kategorinya nggak kosong dan itu sama dengan ID yang ada, akan terselect. Ini list artikelnya. Sama kalau covernya nggak ada, dia akan ganti ke default. Dan ada paginationnya. Ini kan artikel array datanya. Pakai yang default. Ada detailnya juga. Ada breadcrumb, beranda artikel, dan nama artikelnya sendiri. Di sini kita nggak pakai cover tapi pakai banner. Kalau misalnya nggak ada, pakai yang default banner. Background ini, title, terus ditulis oleh authornya siapa, publish time-nya kapan. Ini sebenarnya kayak
Kalau misalnya intronya nggak kosong, pasti akan ada intro dikit di atasnya. Barulah ke isi kontennya. Ini kita balikin lagi ke halaman semua artikel. Untuk halaman admin di sini ada dashboard. Dashboard di sini tadi kan count jumlah artikel sama kategorinya ya. Kategorinya, terus ada user count juga kalau misalnya dia login web dev. Ini nampilin list 5 terbaru artikel. Nah, untuk user dia sebenarnya bisa nambahin admin ya, si web dev ini. Web dev ini belum bisa nambahin admin. Tapi ada warningnya, hanya bisa diakses oleh role web dev. Nama lengkap, username, email, role. Kita get aja semua datanya. Dan ini ada edit juga. Ada edit juga, min user slash item ID slash edit. Dan kalau misalnya session ID-nya nih nggak sama dengan session dia yang login, dia bisa ngehapus ini, hapus data, kecuali si web dev ya, dia nggak bisa menghapus dirinya sendiri. Ini create, metodenya post, form name, username, email, password, minimal 8 karakter dan harus alphanumeric. Konfirmasi password role-nya di sini sengaja sih bikin admin dong karena emang admin kan. Terus ini ada simpan batal untuk edit sama, cuma dia bedanya value-nya tuh nge-get dulu data yang lama, old name ini nih. Kalau misalnya masih sama akan ambil old, kalau beda ngambil yang baru nih. Untuk kategori create list kategori biasa sama kayak yang tadi. Terus create-nya juga cuma name aja karena selanjutnya kan automate generate dan ada edit. Untuk artikel dia ada list artikel, ada tambah artikelnya, ada cover, title di listnya ya, kategori, penulis, status, tanggal. Sama. Terus untuk create-nya ini ada tambah, saya pakai untuk konten, isi konten ini pakai Quill Jazz. Ya pakai Quill. RTE-nya ya. Ada judul atau title minimal 10 karakter, ada kategori pilih dari kategori yang ada, penulisnya, intro, publikasi, cover, banner, statusnya dia mau publish atau drop gitu. Kalau belum mau di publish ya. Ada konten atau isinya, terus save artikel nih. Nah, ini settingan untuk config SQL-nya. Ini placeholder di dalamnya. Terus apa aja yang mau dipakai, kemarin ada header, terus bold, italic, underline, list, order, dan link, clean. Setelah itu kita bikin submit. Simpan dulu plain. Kalau misalnya kosong, ini akan ada alert ini nih. Ini artikel terlalu pendek. Edit juga sama aja. Setelah itu masuk ke demo aplikasinya. Di sini ini adalah halaman utamanya atau front end. Ada banner nih. Ada banner, terus ada artikel terbaru juga, 6 artikel terbaru. Ini karena default kan, jadi nggak ada lagi. Terus navbarnya ada home, artikel, ini ada semua artikel, ada pagination juga, ada filter kategori. Nah, filter kategori ya. Terus ada mana buat atas tentang kami. Dan ini adalah admin untuk login dulu ya, untuk mengelola artikelnya. Ini ada button search juga. Coba kita login, misal dia akan masuk ke halaman admin. Di sini login berhasil, selamat datang. Sini ada sidebarnya, ada jumlah artikel, kategori, user, dan 5 artikel terbaru nih. Ini untuk artikel, kategori, user ini lihat website tuh ke sini, dia ngarahin ke si websitenya. Atau logout. Ada user nih. Kita bisa nambah user, nama, username, email, password, dan role. Bisa ngedit juga gitu. Nah, si web dev ini dia nggak bisa ngehapus session dirinya. Administrator.
ada kategori, bisa tambah nama baru, dan ada artikel. Ini jenisnya nih 10 kanalnya, kita coba bikin aja yang baru. Kategorinya misal AI mungkin, nulis bisa untuk pakai Lorem Ipsum aja. Ini untuk isi kontennya ya, isi kontennya, terus kita ngambil intronya di sini, tanggal publishnya sekarang, cover ini dia required kan, jadi harus diisi apa aja ya. Eh, Kayak misalnya kita pakai yang ini, bannernya kita pakai yang ini aja. Kalau misalnya mau dropin dulu nggak apa-apa, simpan artikel. Tapi ini masih draft dan dia nggak akan muncul di sini. Ini kan cuma yang publish doang. Kita edit aja, jadi publish. Nih, artikel berhasil diperbaharui. Nah, udah ada kan muncul. Searching, coba searching artikel. Nah, ada kan muncul. Kalau misalnya detailnya gimana? Baca selengkapnya. Nah, kayak gini, ini bannernya yang tadi yang dipakai. Ditulis sama siapa, tanggalnya, ini intronya, dan ini adalah isinya. Baik, kita kembali ke semua artikel. Kalau misalnya si kategori AI ini dihapus, dia nggak bisa, soalnya udah dipakai. Tuh, masih dipakai. Mungkin cukup sekian demo dari saya. Terima kasih.